Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 28 Mei. Hujan singkat atau hujan petir berpeluang muncul di seluruh Taiwan hari ini seiring persinggahan front awan. Badan Cuaca Pusat atau CWA pada pagi ini telah mengeluarkan peringatan hujan lebat di 19 kota kabupaten. Hujan lebat turun di kawasan sentral pada pagi ini dan genangan air muncul di beberapa lokasi di Miaoli. CWA mengingatkan untuk waspada hujan lebat mendadak dan sambaran petir di belahan barat Taiwan dalam 2 hari ini. Hujan deras mengguyur banyak tempat di Kabupaten Miaoli pada tanggal 28 dini hari, menyebabkan air tergenang di banyak tempat. Di antaranya, sebuah terowongan bawah tanah di Chunan terendam banjir parah. Ketika polisi bersiap menutup jalan di pagi hari, sebuah mobil melaju dari arah berlawanan dan mogok. Untungnya, pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Menurut statistik Badan Cuaca Pusat, 9 dari 10 tempat dengan akumulasi curah hujan tertinggi berada di Miaoli. Menurut statistik Departemen Pemadam Kebakaran Miaoli, pada pagi hari terdapat 6 kasus air tergenang di terowongan bawah tanah dan 5 kasus banjir di jalan. Bencana juga dilaporkan terjadi di Tainan. Di ruas utara Jalan Provinsi Nomor 1, akar salah satu pohon flamboyan di pinggir jalan tumbang karena diduga terguyur hujan lebat hingga tanah di sekitarnya melunak, menimpa 2 kendaraan bis kecil di mana bagasi salah satunya sampai tak berbentuk. 警方到场实施交通管制，现场仅有2部自小客车遭倒塌路树压毁。 Sementara itu, di distrik Ziguan, Kota Kaohsiung, hujan deras turun seketika menyebabkan banjir dengan kedalaman maksimum 60 cm. Setelah mendapat laporan, polisi memasang garis pembatas dan mengalihkan kendaraan. Sebuah lubang berdiameter 1 meter juga muncul secara tiba-tiba di suatu persimpangan jalan di distrik Lingya. Akhirnya diketahui disebabkan pipa air rusak dan perbaikan darurat segera diluncurkan. Selanjutnya kita simak berita Taifun. Taifun pertama tahun ini, Ewinier, telah menguat. Badan Cuaca Pusat mengatakan Ewinier yang menguat menjadi taifun skala menengah pada tanggal 27 terus bergerak ke timur laut menuju Jepang dan diperkirakan tidak berpengaruh langsung terhadap Taiwan. Ewinier, taifun pertama tahun ini diketahui berada di 640 km dari perairan tenggara Erwanpi pada pukul 2 dini hari ini. Taifun ini terus bergerak ke timur laut melewati perairan timur Kepulauan Okinawa menuju perairan tenggara Jepang. Meskipun tidak berpengaruh langsung pada Taiwan, CWA mengingatkan warga untuk memerhatikan keselamatan saat beraktivitas di pantai karena gelombang panjang berpeluang muncul di pesisir Chilong, pantai belahan timur, semenanjung Hengchun, Pulau Lanyu, dan Pulau Hijau. RUU Kekuasaan Parlemen akan menjalani pembacaan ketiga di Yuan Legislatif pada hari ini. Bentrokan partai berkuasa dan oposisi berlanjut dari dalam ruang rapat yang penuh dengan spanduk dan slogan diiringi pekikan dari kubu biru dan hijau. Sementara di luar ruangan, ormas dan masyarakat terus berkumpul di tengah hujan yang jumlahnya telah melebihi 2.000 orang pada siang tadi, menyerukan pada Parlemen untuk mendengarkan opini publik. Yuan Legislatif melanjutkan peninjauan RUU Kekuasaan Parlemen tanggal 28. Bentrokan partai berkuasa dan oposisi berlanjut. Para legislator KMT yang terlebih dahulu mengantre bergegas masuk pada pukul 7 dan berhasil menduduki mimbar. Fu Kunci, ketua fraksi KMT, menyerukan kepada Presiden Lai Ching-te untuk menampilkan karisma sebagai seorang kepala negara dan berhenti menghasut rakyat. 赖总统，你从当选到现在，跟所有的在野党完全没有任何的接触、沟通、询问。 TPP mengkritik DPP karena terus menyebarkan informasi palsu dan menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pengunjuk rasa di luar lokasi. Pertarungan voting legislatif memasuki putaran keempat. Kubu biru dan hijau memenuhi ruang rapat dengan slogan dan spanduk, terus meneriakkan tantangan dari kejauhan. Pada tanggal 28, Yuan Legislatif meneruskan peratifikasian pasal-pasal. DPP menyatakan bahwa jika RUU Kekuasaan Parlemen diloloskan pada pembacaan ketiga, mereka akan mengajukan interpretasi konstitusi. Situasi di dalam Yuan Legislatif gaduh, sementara hujan gerimis tidak menyurutkan semangat ratusan orang di luar. Beberapa ormas berkumpul di depan Jinan Road. Sejumlah orang tua mengambil cuti untuk membawa anak-anak mereka untuk mendukung aksi protes. Juga terlihat beberapa mahasiswa yang khusus melakukan perjalanan dari Tainan. 因为我感觉咱台湾人爱站出来，和即马伫立法院内底立委知影讲，咱大部分的台湾人是无满意，因即马要杀的法律。 Hingga siang hari, lebih dari 2.000 orang telah berkumpul di tempat kejadian. Mereka menuntut parlemen untuk mendengarkan opini rakyat, berpegang pada semangat sistem direktorial, menerima pandangan partai minoritas untuk didiskusikan, dan membiarkan pandangan partai mayoritas untuk diuji melalui prosedur yang rasional.
Dua petugas damkar berkorban dalam tugas pada kebakaran di kota Hsinchu kemarin lusa. Gedung dengan ketinggian 28 lantai yang mudah menimbulkan efek cerobong menjadi penyebab utama insiden kali ini. Jika terjadi kebakaran pada gedung berlantai tinggi, tim damkar menganjurkan untuk menutup rapat semua pintu dan celah pintu dengan pakaian sambil menunggu pertolongan. Lokasi kebakaran dipenuhi asap tebal. Penghuni gedung menutup mulut dan hidung mereka, namun mereka tetap terbatuk, buru-buru melarikan diri. Ini adalah penghuni bangunan di Tseyu Road, Hsinchu yang merekam proses evakuasi. Departemen Pemadam Kebakaran Hsinchu mengungkapkan bahwa gedung tinggi tersebut bertingkat 28. Begitu kebakaran terjadi, efek cerobong mudah terbentuk. 产生的那些浓烟啊、废烟等等，也很容易会循着我们的管道间来去到我们比较高的楼层。 Menurut peraturan, bangunan dengan 16 lantai atau lebih masuk dalam kategori bangunan bertingkat tinggi. Jika terjadi kebakaran, ada 5 ciri bencana besar yang mungkin terjadi, yakni adanya asap tebal, kesulitan proses evakuasi, kesulitan pertolongan kehidupan, akumulasi hawa panas, dan kesulitan penyaluran air. Semua ini meningkatkan kesulitan proses penyelamatan. Sementara itu, ketinggian truk tangga pemadam kebakaran yang dibeli di setiap kota dan kabupaten bervariasi berdasarkan karakteristik perkotaan dan letak geografis. Bantuan tambahan dari masyarakat seringkali dibutuhkan. Dalam pertolongan bencana kali ini, mobil derek turut diterjunkan ke lokasi. Tidak mudah untuk melakukan penyelamatan di gedung tinggi. Departemen Pemadam Kebakaran Hsinchu mengimbau untuk menutup pintu tangga darurat untuk mencegah kepulan asap. Jika api dan asap sudah terlalu besar, tutup pintu utama dan sumpal celah-celahnya dengan pakaian. Kemudian sembunyi di tempat yang aman dan tunggu penyelamatan. Sidang Majelis Kesehatan Dunia atau WHA ke-77 berlangsung di Jenewa mulai tanggal 27. Berhubung partisipasi Taiwan sebagai pengamat terhalang selama 8 tahun berturut-turut, Menteri Kesehatan Chow Tai-yuan memimpin delegasi menuju lokasi untuk memprotes tindakan pengecualian terhadap Taiwan. Meskipun negara sekutu seperti Belize sempat berdebat dengan Tiongkok dalam sidang, usul partisipasi Taiwan tetap ditolak. Permohonan Taiwan untuk turut berpartisipasi dalam pertemuan WHA kembali ditolak pada sidang hari pertama. Sebelumnya, negara sekutu Taiwan yang berstatus anggota Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengajukan usul agar partisipasi Taiwan pada sidang WHA sebagai pengamat dimasukkan dalam agenda pembahasan. Namun Tiongkok bersama Pakistan menolak dan bersikeras pada prinsip satu Tiongkok. Setelah perdebatan sengit antara kedua belah pihak, WHO akhirnya menolak usul tersebut. Menteri Kesehatan Chow Tai-yuan yang berada di lokasi menyatakan kekecewaannya dan akan melayangkan surat protes ke WHO. Selain itu, juga akan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari masyarakat internasional. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.